7 hari setelah suamiku meninggal, aku diusir oleh ibu mertuaku. Mereka bahkan tidak menunggu sampai suasana rumah benar-benar tenang. Seolah-olah kematian Arga hanyalah alarm yang membangunkan mereka dari kesabaran palsu. Dan hari itu, mereka ingin memastikan satu hal, warisan. Hari itu kami duduk di ruang tamu rumah mewah. Udara di rumah ini masih terasa berat. Tapi bukan karena duka. Bukan karena kehilangan. Yang menggantung tebal di udara adalah penantian yang menyesakan. Penantian yang membuatku sulit bernapas. Aku, Nadia, duduk di sofa beludru yang terasa dingin. Hijab hitam sederhana yang kukenakan seperti menyatu dengan bayangan di ruangan besar itu. Di hadapanku, Bu Ratna, ibu mertuaku, dan Vina, adik iparku, duduk dengan pakaian hitam mahal yang rapi dan elegan. Namun tidak ada kesedihan di mata mereka. Yang ada hanya kilatan tidak sabar. Mereka sudah menunggu hari ini. Hari pembacaan surat wasiat. Aku sendiri masih berusaha menerima kenyataan bahwa Arga sudah tiada. Penyakit yang menggerogotinya 6 bulan terakhir berjalan terlalu cepat. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengunci diri di ruang kerjanya. Aku mengira itu caranya berdamai dengan takdir. Aku tidak pernah menyangka ada hal lain yang ia sembunyikan. Cinta Arga padaku selalu terasa tulus. Meski harus berbenturan dengan kebencian Bu Ratna dan Vina yang tidak pernah mereka sembunyikan. Sejak awal pernikahan kami, aku adalah menantu yang tidak diinginkan. Seorang wanita berhijab sederhana. Tanpa latar belakang keluarga kaya. Pintu utama terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk. Aku mengenalnya sebagai Pak Damar, pengacara pribadi Arga. Ia melangkah kaku, membawa tas kerja kulit yang tampak berat. Begitu Pak Damar masuk, Bu Ratna dan Vina langsung menegakkan punggung mereka. Seperti serigala yang mencium aroma daging. Pak Damar duduk di kursi tunggal. Ia menatap kami bertiga bergantian. Tatapannya padaku terasa ganjil. Seperti campuran antara kasihan dan canggung. Selamat siang, Bu Ratna, Mbak Vina, dan Bu Nadia. Sapanya dengan nada datar. Sesuai amanat dari almarhum Bapak Arga, saya di sini untuk membacakan surat wasiat beliau yang telah disahkan secara hukum. Jantungku berdebar. Bukan karena aku mengharapkan harta. Aku hanya ingin mendengar kata-kata terakhir Arga. Sebuah pengakuan. Mungkin sebuah tanda bahwa aku berarti untuknya. Pak Damar membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop besar bersegel. Ia membukanya dengan hati-hati. Lalu mulai membacakan jargon-jargon hukum yang rumit. Kepalaku pening. Aku hanya menunduk, menatap jari-jariku yang saling bertaut. Lalu Pak Damar berdaham pelan, dan suaranya berubah seperti memaksa dirinya tegas. Kita langsung ke bagian inti pembagian aset. Bu Ratna tersenyum tipis. Dan aku merasakan dadaku mengencang. Untuk ibu saya tercinta, Bu Ratna, Pak Damar membaca. Aku melihat senyum Bu Ratna membesar. Setitik demi setitik. Saya, Arga, mewariskan seluruh aset perusahaan yang terdaftar di Indonesia, PT Bintang Abadi, beserta seluruh saham dan kewajiban yang melekat padanya. Aku menelan ludah. Bu Ratna terlihat puas. Pak Damar melanjutkan. Saya juga mewariskan rumah utama yang kita tinggali saat ini di Jalan Cendana nomor 17 beserta seluruh isinya. Vina menatap ibunya. Matanya membelalak. Ditambah 3 unit mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan. Senyum Bu Ratna kini merekah lebar. Mereka mendapatkan semuanya. Perusahaan. Mobil. Persis seperti yang mereka inginkan. Vina mencondongkan tubuhnya. Tak sabar. Selanjutnya, lanjut, Pak Damar, katanya cepat. Pak Damar menghela napas. Lalu membaca lagi. Untuk adik saya satu-satunya. Vina menahan napas. Saya mewariskan portofolio investasi saya berupa apartemen mewah di pusat kota beserta dana tunai yang tersimpan dalam rekening deposito khusus atas namanya. Vina memekik tertahan. Bu Ratna menatapku dengan pandangan penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Pipiku memanas. Aku tidak peduli harta. Tapi, di mana namaku? Apakah Arga benar-benar melupakanku? Apakah aku tidak ada artinya sama sekali baginya? Pak Damar berdeham lagi. Kali ini lebih keras. Ia tampak sangat tidak nyaman. Dan terakhir,
Untuk istri saya tercinta. Telingaku berdengung. Istri tercinta. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Aku mendongak. Napas tertahan. Pak Damar membaca pelan, seolah ia pun tak sanggup. Saya mewariskan satu-satunya aset peninggalan kakek saya yang tersisa, yaitu sebuah rumah tua yang berlokasi di Desa Sumberjati, Kabupaten Wanasari. Hening. Ruangan itu begitu hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Hanya itu? Hanya rumah tua? Vina memecah keheningan. Cuma itu. Nadanya tajam, penuh rasa ingin tahu yang jahat. Pak Damar menelan ludah. Surat wasiat juga menyebutkan bahwa seluruh rekening pribadi almarhum telah digunakan untuk melunasi beberapa kewajiban mendesak perusahaan sebelum beliau wafat. Ia menatap kertasnya, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik. Jadi hanya itu yang tersisa untuk dibagikan. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Bu Ratna tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak. Keras. Memekakan telinga. Seolah ia baru saja mendengar lelucon terbaik di dunia. Rumah tua? Serunya sambil tertawa, nyaris menepuk lututnya sendiri. Di desa? Desa Sumberjati? Aku bahkan tidak tahu di mana tempat kumuh itu. Vina ikut tertawa. Tawa mereka bersahutan, mengisi ruangan mewah itu dengan racun. Kak Arga memang paling bisa, kata Vina di sela tawanya. Dia akhirnya sadar di mana tempatmu yang seharusnya. Vina menatapku tanpa malu. Nadia digubuk, bareng tikus-tikus desa. Air mataku jatuh. Bukan karena aku kehilangan harta, tapi karena penghinaan ini. Dan karena satu kalimat yang membunuh dadaku. Ini semua skenario yang ditulis oleh Arga. Suamiku sendiri. Pria yang kucintai. Pria yang berjanji akan melindungiku. Aku menatap Pak Damar mencari secercah penjelasan. Tapi pengacara itu buru-buru membereskan kertas-kertasnya. Seperti ingin kabur. Tugas saya di sini sudah selesai. Katanya cepat. Salinan surat wasiat akan saya serahkan kepada Bu Ratna sebagai eksekutor utama. Ia berdiri, mengangguk singkat, lalu berjalan cepat keluar rumah. Seolah melarikan diri dari pemandangan yang akan terjadi selanjutnya. Begitu pintu tertutup, tawa Bu Ratna berhenti. Wajahnya berubah. Dingin. Kejut. Ia menatapku seperti aku kotoran di sepatunya. Kamu dengar itu, Nadia? Desisnya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu cuma dapat rumah rongsokan. Jadi, untuk apa kamu masih di sini? Aku tergagap. Tapi, Bu, ini rumahku juga. Maksudku, aku tinggal di sini bersama Mas Arga. Dulu, bentak Vina. Sekarang ini rumah kami. Dan kami tidak sudi berbagi udara dengan wanita pembawa sial sepertimu. Vina menatapku dengan jijik, seperti aku sumber penyakit. Kamu pikir kami tidak tahu? Sejak kamu menikah dengan Kak Arga, bisnisnya mulai seret. Kamu tidak bisa memberinya keturunan. Kamu tidak berguna. Aku berusaha mengumpulkan sisa harga diriku. Vina, cukup. Kenapa? Kamu mau mengadu pada Kak Arga? Vina menyeringai. Oh maaf. Dia sudah mati. Bu Ratna berdiri. Ia berjalan mendekat. Menatapku dari atas ke bawah. Malam ini juga kamu pergi dari rumah ini. Aku membeku. Apa? Tapi malam ini, saya harus kemana, Bu? Bu Ratna mendelik. Ke gubukmu, teriaknya. Pergi ke desa Sumberjati itu. Itu tempatmu sekarang. Lalu ia menoleh ke Vina. Vina, bantu dia berkemas. Vina tersenyum licik. Tidak perlu. Dia datang ke rumah ini cuma bawa satu koper, kan? Biar aku ambilkan. Vina berlari ke lantai atas, ke kamar yang pernah menjadi kamarku dan Arga. Beberapa saat kemudian ia turun sambil menyeret koper lamaku. Ia bahkan tidak repot membawanya dengan benar. Ia melemparkannya ke lantai marmer di depanku. Beberapa helai pakaian dan satu hijab menyembul dari resleting yang terbuka paksa. Ambil barang-barangmu, kata Bu Ratna dengan nada memerintah. Aku gemetar. Aku tidak percaya ini terjadi. Bu, di luar hujan? Aku tidak peduli.
Bu Ratna menarik lenganku dengan kasar, memaksaku berdiri. Ia dan Vina mendorongku ke pintu utama. Aku terlalu syok untuk melawan. Tubuhku lemas. Mereka membuka pintu. Udara malam yang dingin dan basah langsung menerpa wajahku. Hujan turun deras. Pergi. Bu Ratna mendorongku kuat hingga aku tersungkur di teras depan. Koperku dilempar menyusul, mendarat di genangan air. Pintu kayu berat itu dibanting. Suara kunci yang diputar terdengar jelas dari dalam. Lalu, aku mendengar tawa mereka lagi. Teredam dinding tebal dan derasnya hujan. Aku terduduk di teras basah kuyup. Air hujan bercampur air mata. Hijabku lepek menempel di pipi. Aku menatap rumah besar itu. Terang benderang. 7 hari lalu aku nyonya di rumah ini. Hari ini aku diusir seperti pengemis. Aku memandang alamat di secari kertas yang tadi diberikan Pak Damar. Desa Sumberjati. Aku tidak tahu di mana itu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi aku tidak bisa diam di sini. Rasa sakit akibat pengkhianatan Arga dan kekejaman mertuaku membakar sisa tenagaku. Aku berdiri gemetar. Menyeret koperku yang basah. Aku berjalan menembus hujan, menjauhi rumah itu. Menuju jalan raya. Aku akan pergi ke terminal bus. Malam ini juga aku akan pergi ke rumah rongsokan peninggalan suamiku. Aku berjalan menjauhi rumah itu tanpa menoleh lagi. Hujan masih turun deras, membasahi hijab dan pakaianku sampai menempel di kulit. Tanganku gemetar saat menyeret koper yang rodanya sudah macet karena lumpur. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku bukan lagi milikku sendiri. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya keluarga. Aku tidak punya teman. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Aku tidak bisa mengetuk pintu yang baru saja membuangku seperti sampah. Akhirnya aku sampai di terminal bus antar kota. Tempat itu seperti neraka kecil di bumi. Bau solar, keringat, dan sampah bercampur menjadi satu. Udara panas dan pengap. Suara klakson, teriakan calo, dan derit rem bus saling bertabrakan di telinga. Bagi Nadia, yang selama menikah hidup dalam rumah ber-AC, lantai marmer, dan kesunyian mahal, tempat ini terasa seperti dunia lain. Orang-orang menatapku. Tatapan heran. Tatapan curiga. Tatapan meremehkan. Seorang wanita berhijab hitam, basah kuyup, wajah pucat, menyeret koper mahal yang kini penuh lumpur. Aku tampak seperti tidak berasal dari tempat ini. Aku berjalan tertatih ke loket tiket. Ke Kabupaten Wanasari. Suaraku serak. Desa Sumberjati. Petugas loket mengerutkan kening. Desa Sumberjati? Ia mengulang. Iya, Pak. Ia menggeleng pelan. Bus kami tidak sampai sana, Mbak. Paling dekat turun di pertigaan Wanasari. Dari sana Mbak harus cari ojek atau angkutan desa. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Itu pun kalau masih ada. Apalagi ini sudah malam. Aku menelan ludah. Tidak ada pilihan. Aku merogoh tas tanganku dan mengeluarkan sisa uang yang ada. Uang yang beberapa hari lalu kupakai membeli bunga tabur untuk makam Arga. Ironis. Uang terakhirku habis untuk tiket menuju rumah rongsokan. Bus ekonomi datang dengan suara menggeram. Aku naik. Bus itu penuh sesak. Panas. Bau badan bercampur bau rokok dan solar. Aku berhasil mendapatkan kursi dekat jendela yang kacanya sedikit retak. Aku meletakkan koper berat di kakiku dan memeluknya erat. Seolah itu satu-satunya benda di dunia yang masih mengaku milikku. Bus mulai berjalan. Lampu-lampu kota perlahan menjauh, berubah menjadi garis-garis kuning yang kabur di balik kaca basah. Perjalanan itu seperti siksaan panjang. Jalan berlubang membuat tubuhku terhempas berkali-kali. Setiap guncangan terasa seperti menampar luka di dadaku. Hujan masih turun, meninggalkan garis-garis air yang bergetar di jendela buram. Aku menempelkan keningku ke kaca dingin. Kenapa, Mas? Bisikku tanpa suara. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku mencoba mengingat Arga. Bukan Arga yang terbaring sakit, kurus, dan pendiam di bulan-bulan terakhir hidupnya. Tapi Arga yang dulu. Arga yang menatapku dengan mata berbinar saat ijab kabul. Arga yang selalu menggenggam tanganku di meja makan ketika Bu Ratna mulai menyindir. Arga yang memasakkan mie instan setengah matang saat aku demam.
Kenangan-kenangan itu kini terasa seperti potongan film palsu. Seperti sandiwara yang diputar ulang oleh orang yang sudah mati. Apakah cinta itu palsu? Apakah semua kebaikan itu hanya topeng? Surat wasiat itu, bukti yang terlalu nyata. Arga telah merencanakan ini. Dia ingin aku menderita. Dia ingin aku dibuang. Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini aku menahannya. Aku tidak ingin orang-orang di bus melihatku menangis seperti orang gila. Dadaku sesak. Napas terasa pendek. Lalu sebuah kenangan lain muncul. 6 bulan lalu. Saat penyakit Arga baru didiagnosis, tapi masih dirahasiakan. Kami duduk di taman belakang rumah. Arga memandangi kolam ikan tanpa berkedip. Nadia? Katanya pelan. Suaranya serak. Kalau suatu hari aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, sesuatu yang tidak masuk akal bagimu. Aku menoleh dan menggenggam tangannya yang mulai kurus. Apa, Mas? Janji satu hal. Katanya menatap lurus ke mataku. Apapun yang terjadi, percaya padaku. Aku mungkin harus membuat pilihan sulit, tapi aku melakukan semuanya untuk melindungimu. Saat itu aku mengira ia bicara tentang pengobatan. Tentang kemungkinan ia menyerah. Tentang kemoterapi. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku selalu percaya padamu, Mas. Sekarang kalimat itu terdengar seperti ejekan kejam. Melindungiku? Dengan cara apa? Dengan membiarkanku dipermalukan? Diusir? Diberi rumah hantu di ujung dunia? Bus terus melaju dalam gelap. Penumpang lain mulai tertidur dalam posisi aneh. Ada yang bersandar di kaca. Ada yang memeluk tas. Ada yang mendengkur pelan. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terlalu takut. Takut pada masa depan. Takut pada desa asing itu. Takut pada rumah tua yang bahkan disebut orang sebagai rumah hantu. Takut pada kenyataan bahwa aku sendirian di dunia ini. Akhirnya, ketika tubuhku terasa kaku dan kepalaku berat, bus melambat. Pertigaan Wanasari. Teriak Kenek dengan suara parau. Aku terbangun dari lamunan. Langit sudah berubah warna. Biru pucat bercampur oranye. Matahari akan terbit. Aku turun dari bus dengan tubuh pegal dan dingin. Udara pagi desa menusuk kulit. Sunyi. Bus itu langsung melaju pergi, meninggalkanku sendirian di tengah persimpangan sepi, di antara sawah luas yang masih tertutup kabut tipis. Hanya ada satu warung kecil di pinggir jalan. Seorang bapak tua sedang menyapu halaman. Ia menatapku heran. Cari siapa, Neng? Aku mendekat perlahan. Desa Sumberjati, Pak. Di mana ya? Suaraku hampir tak terdengar. Bapak itu menunjuk ke sebuah jalan setapak sempit yang tanahnya masih basah. Oh, itu lurus saja sekitar 3 kilometer. Tapi jalannya jelek. Neng, kalau habis hujan begini? Ia menggeleng. Tidak ada ojek yang mau ke sana. 3 kilometer. Aku menelan ludah. Tanganku semakin erat menggenggam gagang koper. Di sana, ada rumah peninggalan, kataku ragu. Rumah peninggalan? Bapak itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Oh, maksud Neng rumah besar di ujung kampung itu? Yang sudah kosong puluhan tahun. Katanya dulu milik orang kota. Ia menurunkan suaranya. Orang sini menyebutnya, rumah hantu. Jantungku seperti diremas. Rumah hantu. Tentu saja. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu mulai berjalan. Langkah pertamaku terasa ringan. Langkah ke-100 terasa seperti hukuman. Roda koper sama sekali tidak berguna di tanah berlumpur. Aku harus mengangkatnya. Berjalan beberapa langkah. Menurunkannya. Berhenti. Mengatur napas. Mengangkatnya lagi. Hijabku yang sempat mengering kembali kotor oleh percikan lumpur. Pakainku lengket. Tanganku pegal. Setelah lebih dari 1 jam berjalan melewati sawah dan kebun singkong, aku melihat papan kayu kecil. Desa Sumberjati. Desa itu sunyi. Beberapa rumah kayu berdiri jarang. Beberapa ibu sedang mencuci pakaian di sungai kecil. Mereka menatapku terang-terangan. Berbisik. Menilai. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku. Aku pasti terlihat menyedihkan. Wanita kota. Hijab kusut. Koper kotor.
menuju rumah angker. Aku terus berjalan, mengikuti jalan setapak ke ujung desa. Dan di sanalah aku melihatnya. Di balik rimbunnya pohon-pohon besar, berdirilah rumah itu. Hatiku hancur seketika. Ini jauh lebih buruk dari bayanganku. Kata rumah tua, terlalu sopan. Ini bukan rumah. Ini reruntuhan. Aku berdiri mematung di ujung jalan setapak. Di hadapanku, rumah itu menjulang dalam diam yang menindas. Bukan rumah tua. Bukan sekadar bangunan usang. Ini, reruntuhan. Catnya mengelupas habis, memperlihatkan kayu-kayu lapuk yang warnanya sudah berubah menjadi kelabu kehitaman. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang, bergoyang pelan tertiup angin pagi. Beberapa jendela pecah. Lubang-lubang hitam menganga seperti mata kosong yang menatapku. Atapnya melengkung turun di beberapa bagian, jelas bocor dan hampir roboh. Inilah warisanku. Inilah perlindungan yang Arga janjikan. Tubuhku kehilangan tenaga. Kakiku melemas. Aku menjatuhkan diri di tanah lembab di depan gerbang kayu yang miring dan hampir copot dari engselnya. Aku tidak menangis. Tidak lagi. Air mata seolah sudah habis diperas oleh semalam penuh penghinaan. Yang tersisa hanya perasaan kosong yang dingin. Bu Ratna dan Vina menang. Mereka mendapatkan segalanya. Aku mendapatkan ini. Tumpukan kayu busuk di ujung dunia. Aku duduk lama. Nyamuk mulai menggigit pergelangan kakiku. Aku tidak peduli. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam pikiran gelap. Mungkin lebih baik aku mati saja di sini. Tidak ada yang mencari. Tidak ada yang peduli. Saat aku menunduk, mataku menangkap sesuatu di antara ilalang dekat teras. Sesuatu yang berwarna putih. Aku mengerjap. Bukan sampah. Bukan batu. Itu bunga? Aku bangkit perlahan, menyeret kakiku mendekat. Di sudut teras yang hampir roboh, di dalam sebuah pot terakota yang sudah pecah sebagian, tumbuh serumpun tanaman kecil. Melati. Daunnya hijau segar. Batangnya kokoh. Beberapa kuncup putih menggantung, menyebarkan aroma lembut yang samar. Kontras. Sangat kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Tanaman ini terawat. Dadaku bergetar. Aroma itu, aroma yang sama dengan lilin kecil yang pernah Arga berikan padaku 6 bulan lalu. Katanya, ini wangi yang menenangkan. Tiba-tiba, sebuah kenangan konyol terlintas. Suatu malam, kami menonton film tentang pasangan yang kehilangan segalanya. Arga tertawa sambil memeluk bantal. Kalau suatu hari kita bangkrut dan harus tinggal di gubuk, katanya santai, jangan khawatir. Kunci rumah rahasia kita akan kutaruh di tempat paling aman. Aku menertawakannya. Di mana? Di bawah pot melati. Candaan bodoh. Aku menganggapnya omong kosong. Tapi sekarang, jantungku mulai berdetak terlalu cepat. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Tapi tanganku bergerak sendiri. Aku menyingkirkan ilalang di sekitar pot itu. Lalu menggenggam sisi pot terakota yang kasar. Aku menggesernya sedikit. Dan di bawahnya, di celah ubin teras yang pecah, tergeletak sesuatu. Sesuatu yang dingin. Terbuat dari logam. Tanganku gemetar hebat saat mengambilnya. Sebuah kunci. Kunci kuningan besar. Tua. Sedikit berkarat. Aku menatap benda itu lama. Lalu mengangkat pandanganku ke pintu kayu besar di depanku. Pintu itu tertutup rapat. Gagangnya penuh karat. Kayunya menghitam dimakan usia. Rasa putus asa yang tadi menenggelamkanku, perlahan tergeser oleh kebingungan yang menusuk. Ini bukan kelalaian. Ini bukan kebetulan. Ini disengaja. Dengan langkah ragu, aku naik ke teras yang papan kayunya berderit menyakitkan. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci. Masuk dengan pas. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu memutarnya. Klik. Bunyi itu terdengar keras di telingaku. Diikuti derit panjang yang memilukan ketika pintu kayu berat itu bergeser sedikit terbuka. Aku mendorongnya. Udara pengap menyeruak keluar. Bau debu tebal. Kayu lapuk. Kotoran hewan. Tapi, di antara semua bau itu, ada aroma lain. Sangat samar. Namun begitu akrab. Aroma kertas tua. Dan tembakau pipa.
Aroma ruang kerja Arga. Sama persis. Tubuhku membeku di ambang pintu. Ini bukan sekadar rumah tua. Ini pesan. Pesan terakhir dari suamiku. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Glek. Peka. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Baterainya tinggal sedikit. Cahaya putih menyapu ruangan depan yang luas namun menyedihkan. Perabotan lama tertutup kain putih tebal penuh debu. Sarang laba-laba menggantung di langit-langit. Lantai kayu berderit setiap kali kakiku menapak. Jelas rumah ini sudah lama kosong. Sangat lama. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu menuju koridor sempit yang lebih gelap. Aroma tembakau dan kertas semakin kuat. Seolah menuntunku. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu lain. Aku mendorongnya. Ruangan ini berbeda. Debunya tipis. Meja kayu jati besar berdiri kokoh di tengah ruangan. Kursi kerja kulit tua menghadap meja. Rak-rak buku tinggi menempel di dinding. Di atas meja, ada tempat pipa rokok. Kosong. Dadaku sesak. Disinilah Arga menghabiskan waktunya. Di rumah bobrok ini. Di desa antah berantah. Bukan di rumah mewah kami. Kenapa? Apa yang ia lakukan di sini? Aku menyapu dinding dengan cahaya ponsel. Dan di dinding seberang meja, tergantung sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Sebuah lukisan modern besar. Bingkai hitam mahal. Kontras dengan tembok yang catnya mengelupas. Lukisan itu menggambarkan kota besar dalam suasana mendung. Sebuah jembatan raksasa membentang di atas sungai lebar. Aku mengenalinya. London Bridge. Aku mendekat pelan. Aku tidak pernah tahu Arga menyukai seni. Apalagi lukisan kota asing. Kenapa lukisan ini ada di sini? Di rumah hantu ini? Aku menyentuh bingkainya. Dingin. Berat. Aku mencoba mengangkatnya. Tidak bergerak. Seperti menempel ke dinding. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelah. Aku menekan-nekan permukaannya. Tidak ada bunyi. Tidak ada celah. Tapi firasatku berteriak. Ada sesuatu di baliknya. Ini terlalu janggal. Rumah bobrok. Ruang kerja tersembunyi. Lukisan London mahal. Aku teringat film spionasi yang sering Arga tonton. Dengan ragu, aku menggeser lukisan itu ke kiri. Tidak bergerak. Ke kanan. Tidak bergerak. Aku mencoba menarik bagian bawahnya. Klik. Bunyi kecil terdengar. Lukisan itu terayun ke depan. Seperti pintu rahasia. Di baliknya, tertanam sebuah kotak logam kelabu. Sebuah brankas. Bukan brankas tua, tapi brankas digital modern. Dengan papan tombol angka. Aku mundur satu langkah. Napas tercekat. Ini bukan kebetulan. Ini rencana. Penghinaan Bu Ratna dan Vina. Surat wasiat yang menyakitkan. Kunci di bawah pot melati. Dan sekarang, brankas di balik lukisan London. Semuanya tersambung. Aku menatap papan angka itu. Sandinya apa? Baterai ponselku berkedip merah. Aku harus cepat. Tanganku gemetar saat menekan angka pertama. Tanggal lahir Arga. Beb. Tanggal lahirku. Beb. Tanggal kami pertama bertemu. Beb. Panik mulai merayap ke dadaku. Napas pendek. Tenggorokan kering. Aku mencoba berpikir seperti Arga. Pria itu romantis, tapi juga logis. Sentimental dengan caranya sendiri. Lalu tiba-tiba, aku teringat satu tanggal. Tanggal pernikahan kami. Hari ketika hidup kami resmi dimulai. Dengan jari gemetar, aku menekan 6 digit angka itu. Bulan. Tahun. Biip. Bunyi panjang terdengar. Lampu kecil di brankas berubah hijau. Klik. Pintu brankas terbuka sedikit. Aku menahan napas. Perlahan, aku membukanya. Perlahan, aku membuka pintu brankas itu. Cahaya redup dari senter ponselku menembus bagian dalamnya. Dan seketika, dadaku terasa seperti dihantam palu besar. Kosong. Hampir kosong. Tidak ada tumpukan uang. Tidak ada emas. Tidak ada sertifikat. Tidak ada surat panjang berisi penjelasan. Hanya 3 benda. Sebotol air mineral ukuran sedang.
sebungkus biskuit gandum, dan sebuah amplop coklat kecil yang sudah lecek dan kotor. Itu saja. Kakiku melemas. Aku terduduk di lantai kayu yang dingin dan berdebu. Hanya ini? Air dan biskuit? Apakah Arga mengira aku akan kelaparan di rumah hantu ini? Dadaku terasa sesak oleh kekecewaan yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, aku meraih amplop kecil itu. Tipis. Sangat tipis. Aku merobeknya tanpa berpikir panjang. Isinya bukan surat. Bukan cek. Itu selembar kertas tebal yang dicetak rapi. Kertas dengan logo maskapai penerbangan internasional ternama. Aku membacanya. 2 kali. 3 kali. Aku menelan ludah keras-keras. Itu, tiket pesawat. First class. 1 arah. Dari Jakarta menuju London. Nama penumpang. Nyonya Gaga. Tanggal keberangkatan. Besok pagi. Jam 6.30. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku terduduk kaku di lantai. Tanganku gemetar memegang tiket itu. Dan pada saat yang sama, ponselku mati. Baterainya habis. Ruangan kembali gelap gulita. Aku duduk dalam kegelapan, hanya ditemani bau debu dan kayu lapuk. Memegang tiket itu seperti memegang potongan takdir yang tidak masuk akal. Besok pagi, Arga tahu aku akan diusir. Arga tahu kapan aku akan diusir. Dia mengatur waktu pembacaan surat wasiat dengan sempurna. Dia memastikan aku tidak punya pilihan selain datang ke rumah ini. Dia memastikan aku menemukan kunci. Dan dia memastikan aku menemukan tiket ini, tepat waktu. Ini bukan hukuman. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah pelarian. Pelarian yang dirancang dengan presisi seorang ahli strategi. Rasa sakit di dadaku perlahan tergantikan oleh kebingungan yang menghantam lebih keras. Suamiku. Bukan pria sederhana yang kukenal. Dia adalah pria dengan rahasia yang sangat dalam. Dan rahasia itu ada di London. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak tidur. Aku duduk di kursi kerja Arga yang berdebu, memeluk lututku sendiri dalam kegelapan. Rumah tua itu berderit di tiup angin. Tokek berbunyi di dinding. Serangga malam berdengung. Sesekali terdengar suara sesuatu berlari di loteng. Tikus. Mungkin. Dalam keadaan normal, aku akan menjerit ketakutan. Tapi sekarang, aku terlalu syok untuk peduli. Di tanganku, tiket ke London terasa dingin seperti es. Dan panas seperti bara. Dingin karena tidak masuk akal. Panas karena ada harapan samar yang belum berani kusebut. Pikiranku berputar tanpa henti. Apa yang harus kulakukan? Pilihan pertama. Tetap di sini. Di rumah hantu ini. Dengan sebotol air dan sebungkus biskuit. Setelah itu, kelaparan. Menjadi gila. Atau mati perlahan. Pilihan kedua. Kembali ke kota. Kemana? Aku tidak punya keluarga. Ibuku sudah meninggal lama. Teman-temanku. Teman-teman sosialita Arga. Mereka pasti sudah mendengar kabar memalukan tentang istri yang hanya mendapat rumah rongsokan. Mereka tidak akan menolong. Mengemis pada Bu Ratna dan Vina, bayangan tawa mereka. Bayangan koper yang dilempar ke genangan air. Membuat perutku mual. Lebih baik aku mati di rumah ini daripada kembali ke sana. Pilihan ketiga. Pergi ke London. Pilihan paling gila. Aku tidak punya uang. Tidak punya pakaian ganti. Tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar. Tidak kenal siapapun di sana. Aku akan tiba di kota termahal di dunia sebagai wanita berhijab tanpa apa-apa. Tapi, air dan biskuit itu bukan hanya bekal. Itu pesan. Kamu akan lapar setelah perjalananmu. Makanlah ini sebelum berangkat. Tiket first class. Kenapa first class? Supaya aku bisa beristirahat. Supaya aku diperlakukan dengan baik. Supaya aku tidak hancur di perjalanan. Dan lukisan London itu bukan hiasan. Itu tujuan. Tanganku meraba meja dalam gelap. Menyentuh ponselku yang mati. Aku butuh informasi. Aku butuh jawaban. Aku harus menyalakan ponsel. Tapi bagaimana? Rumah ini pasti tidak punya listrik. Namun kakiku bergerak sendiri menuju dinding dekat meja kerja. Tanganku meraba-raba.
Stop kontak. Jantungku berdetak cepat. Jika Arga membuat ruang rahasia ini, dia pasti memastikan ada listrik. Aku membuka koper basahku. Mengobrak-abrik tas kecilku. Menemukan charger. Tanganku basah. Aku colokkan. Tidak terjadi apa-apa. Aku menghela napas panjang. Tentu saja. Bodoh. Aku hendak mencabutnya. Saat tiba-tiba, layar ponsel menyala. Ikon baterai muncul. Mengisi daya. Aku terkesiap. Dadaku naik turun cepat. Listriknya hidup. Arga. Arga bahkan membayar listrik rumah hantu ini. Dia tidak hanya meninggalkan rumah. Dia meninggalkan tempat persembunyian yang berfungsi penuh. Aku duduk di lantai, bersandar pada kaki meja kerja. Menatap layar ponsel yang menyala perlahan. Aku menunggu. Tidak menyalakannya dulu. Aku menunggu sampai baterai terisi setidaknya sedikit. 10 menit terasa seperti 10 jam. Akhirnya, aku menekan tombol power. Ponsel hidup. Layar utama muncul. Dan seketika, notifikasi pesan masuk berdenting bertubi-tubi. Beb, beb, beb. Pesan dari teman-teman sosialita. Pura-pura simpati. Tapi jelas haus gosip tentang surat wasiat. Aku mengabaikan semuanya. Lalu, aku melihat satu pesan lain. Dari nomor tak dikenal. Kode negaranya bukan Indonesia. 44. Inggris. Pesan itu dikirim 2 jam yang lalu. Saat aku masih berada di dalam bus malam. Isinya singkat. Suami Anda meminta saya memastikan Anda datang ke bandara. Jangan bawa apapun selain diri Anda dan identitas Anda. Semuanya sudah diurus. Aku menelan ludah. Pesan berikutnya. Tiket Anda ada di dalam brankas di balik lukisan. Kode brankas adalah tanggal pernikahan Anda. Kami menunggu Anda di London. Aku membaca pesan itu 5 kali. Tanganku gemetar hebat. Ponsel hampir jatuh dari tanganku. Kami menunggu Anda. Ada, kami. Bukan hanya Arga. Ada seseorang di London yang tahu tentang brankas itu. Yang tahu kodenya. Yang bekerja untuk Arga. Semua keraguanku runtuh seketika. Ini bukan lagi pilihan. Ini perintah. Ini jalan yang telah ditulis Arga untukku. Aku teringat kembali kata-katanya. Apapun yang terjadi, percaya padaku. Dadaku bergetar. Aku sekarang mengerti. Arga tidak melindungiku dari Bu Ratna dan Vina. Dia melindungiku dengan menggunakan keserakahan mereka. Dia tahu mereka akan mengusirku. Dia tahu mereka akan melakukannya malam itu juga. Dia menggunakan kekejaman mereka sebagai pelatuk. Untuk meluncurkan rencana pelarianku. Aku berdiri. Tubuhku tidak lagi terasa lelah. Tidak lagi terasa berat. Yang ada hanya adrenalin dan tekad yang menyala. Aku menatap keluar jendela yang pecah. Langit timur mulai memerah. Subuh akan segera tiba. Aku tidak punya banyak waktu. Penerbanganku jam 6.30. Perjalanan dari desa ini ke bandara akan memakan waktu setidaknya 3 jam. Aku harus berangkat sekarang. Aku bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk ragu. Aku mengambil botol air dan biskuit dari dalam brankas. Memasukkannya ke tas tanganku. Paspor lamaku. Tiket pesawat. Hanya itu. Pesan itu jelas. Jangan bawa apapun selain diri Anda dan identitas Anda. Aku menatap koper basahku yang tergeletak di sudut ruangan. Isinya pakaian-pakaian lamaku. Hijab-hijab kusam. Sisa hidupku yang lama. Tanganku sempat bergetar di resletingnya. Lalu aku menutupnya kembali. Aku meninggalkannya. Aku tidak membawa apapun dari kehidupan yang telah membuangku. Aku berjalan keluar dari rumah tua itu. Langkahku cepat. Tidak lagi tertatih. Aku menutup pintu kayu besar itu, tapi tidak menguncinya. Biarlah. Rumah itu sudah selesai dengan tugasku. Di gerbang desa, aku berhenti sejenak. Aku mengeluarkan secari kertas dari saku. Alamat rumah tua yang diberikan Pak Damar. Dengan korek api yang kutemukan di meja kerja Arga, aku membakarnya. Api kecil menjilat kertas itu. Alamat itu berubah menjadi abu. Terbang tertiup angin pagi. Tidak ada jalan kembali.
Aku berjalan cepat menyusuri jalan setapak berlumpur. Langit semakin terang. Di pertigaan jalan raya, aku melihat beberapa motor mangkal. Aku menghampiri seorang tukang ojek. "Pak, tolong, ke terminal bus. Cepat." Ia menatap penampilanku yang kotor dan panik. Aku tidak peduli. Aku menyerahkan sisa uang terakhirku. Dia mengangguk. Motor melesat. Angin pagi memukul wajahku. Aku menahan air mata. Aku tidak tahu apa yang menungguku di London. Aku tidak tahu siapa, kami, yang menungguku. Aku tidak tahu rahasia apa yang Arga sembunyikan. Tapi satu hal aku tahu. Aku bukan lagi korban yang menangis di teras rumah. Aku Nadia. Dan aku sedang melarikan diri menuju takdirku. Kami tiba di terminal kecil. Aku langsung naik bus pertama menuju kota. Bus penuh. Sesak. Bau keringat dan solar. Aku berdiri di dekat pintu. Tanganku berpegangan erat. Mataku tidak lepas dari jam di ponsel. Pukul 5.02. Pukul 5.17. Pukul 5.39. Dadaku serasa diremas. Bus merangkak dalam kemacetan pagi. Setiap detik terasa seperti pisau di jantungku. Akhirnya bus tiba di terminal kota. Aku melompat turun bahkan sebelum bus berhenti sempurna. Aku berlari menuju pangkalan ojek. "Bandara. Cepat, Pak. Saya ketinggalan pesawat." Aku hampir menangis saat mengatakannya. Aku tidak punya uang lagi sekarang. Dompetku hilang, tapi tolong." Pria itu menatapku. Lalu menghela napas. Naik. Motor melesat seperti orang gila. Kami menyalip mobil. Menerobos lampu merah. Aku memejamkan mata dan berdoa. Aku tiba di bandara. Pukul 6. 30 menit sebelum panggilan terakhir. Aku hampir jatuh di lantai. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali pada tukang ojek itu. Aku berjanji akan membayar suatu hari nanti. Lalu aku berlari masuk ke terminal. Gedung besar. Dingin. Mewah. Dan aku. Kotak. Hijabku penuh lumpur kering. Gamis kusut. Wajah pucat. Orang-orang menatapku seperti melihat pengemis. Aku tidak peduli. Aku mencari kaunter maskapai di tiketku. Antrean first class kosong. Tentu saja. Aku maju dengan langkah gemetar. Petugas wanita cantik tersenyum, lalu senyumnya membeku saat melihatku. "Saya mau check-in." Aku menyerahkan paspor dan tiket. Dia menatap tiket. Menatapku. Menatap layar komputernya. Menatap tiket lagi. Keningnya berkerut. Jantungku hampir berhenti. "Atas nama Nyonya Nadia Arga?" "Iya, itu saya." "Tiket first class. Satu arah. Tanpa bagasi?" "Iya." Dia mengangkat telepon. Berbicara pelan. Matanya tidak lepas dariku. Aku hampir pingsan. Seorang pria berjas, tampak seperti manajer senior, datang. Ia menatap layar. Menatapku. "Pemesanan ini terkonfirmasi dan sudah lunas," katanya. "Hanya, tidak biasa. Suami saya, yang mengatur," bisikku. Manajer itu terdiam. Lalu mengangguk kecil. "Silakan diproses." Petugas mencetak boarding pass. Menyerahkannya padaku. Gate F8. Ibu juga memiliki akses lounge premium. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Aku lolos. Aku melewati imigrasi. Petugas menatapku lama. Lalu mengecap pasporku. Aku masuk lounge premium. Tempat itu sunyi. Mewah. Orang-orang berpakaian rapi. Aku merasa seperti noda. Aku masuk toilet. Mengunci diri. Mencuci wajah. Tangan. Merapiakan hijab. Membersihkan gamis sebisanya. Aku keluar tepat saat pengumuman boarding terakhir terdengar. Aku berjalan menuju gate F8. Pramugari tersenyum hangat. "Selamat datang, Nyonya Nadia. Tempat duduk Anda 1A." Aku masuk kabin first class. Sebuah dunia lain. Kursi seperti kamar kecil pribadi. Kulit lembut. Layar besar. Pintu geser. Aku duduk kaku. Masih tidak percaya. 12 jam lalu aku di bus ekonomi. Sekarang aku di kursi termahal di pesawat.
Minuman sebelum lepas landas. Nyonya? Air putih saja. Pesawat mulai bergerak. Mesin meraung pelan. Saat roda terangkat dari tanah, air mataku jatuh. Aku meninggalkan Indonesia. Meninggalkan rumah. Meninggalkan makam Arga. Meninggalkan hidupku yang lama. Menuju sesuatu yang tidak kukenal. London. Pesawat melesat menembus langit gelap. 14 jam. 14 jam yang terasa seperti seumur hidup. Aku tidak bisa tidur. Tubuhku lelah. Tapi pikiranku menolak diam. Pramugari menawarkan makanan-makanan mahal dengan nama yang bahkan tidak bisa kuucapkan. Aku hanya menggeleng pelan. Aku makan sedikit roti. Sedikit buah. Lalu kembali menatap awan di luar jendela. Bayangan Bu Ratna dan Vina tertawa. Koperku dilempar ke genangan air. Hujan malam itu. Suara pintu yang dikunci. Semua berputar di kepalaku. Surat wasiat itu pasti palsu. Bukan palsu secara hukum, tapi palsu dalam niat. Itu umpan. Untuk mengeluarkanku dari sarang ular. Tapi, apa yang menungguku di London? Siapa? Kami, yang mengirim pesan itu? Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika Arga terlibat utang besar? Bagaimana jika aku dijual? Dadaku menegang. Tidak mungkin. Arga tidak akan melakukan itu. Tapi lalu, aku teringat lagi kalimatnya. Aku melakukan semuanya untuk melindungimu. Melindungiku dari apa? Bu Ratna dan Vina memang kejam. Tapi tidak sampai ingin membunuhku. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membuat Arga harus mengirim istrinya ke belahan dunia lain dengan cara segila ini. Pengumuman terdengar dari pengeras suara. Kita akan segera mendarat di Bandara Heathrow, London. Suhu 8 derajat Celcius. Hujan ringan. Aku menatap gamis tipisku. Aku akan membeku. Pesawat mendarat dengan mulus. Jantungku hampir meloncat keluar dari dada. Ini nyata. Aku benar-benar sampai. Aku turun mengikuti arus penumpang. Bandara ini luar biasa besar. Aku merasa seperti semut. Imigrasi Inggris menatap pasporku lama. Menatap tiket satu arah. Mengetik sesuatu di komputer. Lalu akhirnya, welcome to the United Kingdom. Cak, aku lolos. Aku berjalan ke area pengambilan bagasi. Orang-orang menunggu koper mereka berputar. Aku tidak punya apapun untuk ditunggu. Aku berjalan lurus ke pintu keluar. Pintu otomatis terbuka. Aula kedatangan. Ribuan orang. Suara pengumuman. Orang berpelukan. Menangis. Tertawa. Papan-papan nama diangkat tinggi. Emmer Smith. Mrs. Johnson. Dr. Patel. Aku berdiri mematung. Sendirian. Di negara asing. Tanpa siapapun. Jantungku berdegup liar. Apa yang aku lakukan? Aku benar-benar gila. Seharusnya aku tinggal di Indonesia. Setidaknya di sana aku bisa menangis dalam bahasa sendiri. Di sini, aku bahkan tidak tahu cara meminta tolong. Pesan itu, kami menunggu Anda. Aku memaksa mataku menyapu kerumunan. Mencari seseorang. Siapapun. Tapi tidak ada papan nama dengan namaku. Aku hampir berbalik. Ingin duduk di lantai. Menangis. Lalu, aku melihatnya. Di tengah keramaian. Sedikit terpisah dari yang lain. Seorang pria tinggi. Kulit putih. Rambut perak disisir rapi. Mengenakan jas abu-abu mahal dan mantel hitam panjang. Ia berdiri tenang. Tidak tergesa. Tidak gelisah. Di tangannya, sebuah papan kecil elegan dari kulit hitam. Tulisan emas di atasnya. Nyonya Gaga. Dunia seolah berhenti. Itu namaku. Bukan hanya Nadia. Tapi Nyonya Nadia Arga. Gelar yang sudah ingin direnggut Bu Ratna dariku. Pria itu mengangkat wajahnya. Mata biru pucatnya bertemu denganku. Tenang. Tidak mengancam. Ia sedikit mengangguk. Seolah berkata, ya, aku menunggumu. Kakiku bergerak. Langkah demi langkah. Seperti berjalan di dalam air. Aku berhenti di depannya.
Aku harus mendongak untuk menatap wajahnya. Ah, saya Nadia. Suaraku serak. Hampir tidak keluar. Pria itu tersenyum tipis. Bukan senyum kasihan, tapi senyum hormat. Ia membungkukkan badan sedikit. Lalu, dalam bahasa Indonesia yang fasih meski beraksen asing, ia berkata, "Selamat datang, Nyonya. Ini semua warisan Anda yang sesungguhnya." Aku membeku. Apa? Tolong, apa maksud Anda? Warisan saya hanya rumah tua di desa. Ia menggeleng pelan. Itu bukan warisan, Nyonya. Itu ruang tunggu. Tes. Yang dirancang oleh suami Anda agar Anda aman dan jauh dari Indonesia sebelum kami menjemput Anda. Kami. Aku menelan ludah. Nama saya Emerald Ridge, katanya. Saya pengacara utama almarhum suami Anda di London. Orang yang Anda sebut ibu mertua dan adik ipar. Yang mereka dapatkan, bukan warisan. Itu sisa-sisa. Kepalaku berdenyut. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Penjelasan terlalu panjang untuk di sini, katanya lembut. Anda kedinginan. Mobil sudah menunggu. Ia berbalik, melangkah pergi. Dan entah kenapa, aku mengikutinya. Tanpa pertanyaan. Tanpa kekuatan untuk menolak. Karena dia satu-satunya hal yang terasa masuk akal di dunia yang tiba-tiba berubah gila ini. Emerald Ridge membawaku melewati pintu khusus. Bukan ke area taksi umum. Bukan ke halte bus. Kami masuk ke parkiran pribadi yang sunyi. Di sana, sebuah mobil hitam besar menunggu. Mengkilap. Panjangnya tidak wajar. Seorang sopir berseragam rapi berdiri tegak di sampingnya. Rolls-Royce. Aku berhenti melangkah. Kakiku gemetar. 24 jam lalu, aku diusir. Tidur di bus ekonomi. Menyeret koper di lumpur. Sekarang aku berdiri di depan mobil yang hanya pernah kulihat di majalah. Silakan, Nyonya Nadia, kata Emerald Ridge lembut. Ini milik Anda. Milikku? Dengan langkah ragu aku masuk. Interiornya krem. Kulitnya lembut. Aromanya hangat. Seng. Pintu tertutup pelan. Dunia luar lenyap. Emerald Ridge duduk di depanku. Mobil bergerak tanpa suara. Gedung-gedung London lewat di balik jendela. Tulisan asing. Mobil di sisi jalan yang berbeda arah. Aku benar-benar di dunia lain. Tolong, bisikku. Jelaskan. Aku pikir suamiku membenciku. Aku pikir dia membuangku. Emerald Ridge menatapku lama. Lalu menghela napas. Sebaliknya, Nyonya. Tuan Arga sangat mencintai Anda. Dia menghabiskan tahun terakhir hidupnya bukan melawan penyakit. Tapi merencanakan ini. Untuk melindungi Anda. Melindungi dari siapa? Suaraku bergetar. Dari keluarganya sendiri. Dan dari kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Aku menatapnya. Kebenaran? Tuan Arga bukan sekadar pengusaha Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, dia membangun kerajaan bisnis global. Dan pusatnya ada di London. Dadaku seperti dihantam palu. Kerajaan? Perusahaan di Indonesia. PT Bintang Abadi. Hanyalah puncak gunung es. Emerald Ridge mengeluarkan tablet. Menunjukkan diagram perusahaan. Perusahaan induk sesungguhnya bernama Na Crown Holdings. Nadia Arga. Jantungku berdegup kencang. Seluruh aset nyata, rekening di Swiss, properti di Eropa, saham global. 100% diwariskan kepada Anda. Aku tidak bisa bicara. Lidahku keluh. Surat wasiat di Jakarta itu sandiwara. Lanjutnya tenang. Pengalihan. Sedangkan yang diterima Bu Ratna dan Vina bukan warisan, melainkan jebakan. Tablet menampilkan data utang. Angka-angka besar. Sangat besar. 6 bulan terakhir, katanya, Tuan Arga membeli rumah mewah, mobil, apartemen untuk mereka. Dengan uang pinjaman bank. Jaminannya? PT Bintang Abadi. Aku menutup mulut. Perusahaan itu sengaja digembungkan nilainya. Lalu dipakai menarik pinjaman besar.
Uangnya dipakai membeli semua kemewahan, agar ibu dan adiknya buta oleh keserakahan. Sedangkan aset bersih sudah lama dipindahkan ke Crown Holdings. Milik Anda. Aku berbisik. Lalu, utangnya jatuh tempo 30 hari setelah surat wasiat dibacakan. Dengan menerima perusahaan, Bu Ratna menerima seluruh utangnya, yang nilainya 3 kali lipat dari aset. Aku teringat tawa mereka. Tawa kemenangan. Tawa penghinaan. Sekarang mereka menertawakan rumah desa Anda. Padahal mereka menandatangani kebangkrutan mereka sendiri. Air mataku jatuh. Kenapa aku harus mengalami semua itu? Kenapa aku harus diusir? Kenapa dia tidak memberitahuku? Emerald Ridge menatapku penuh iba. Karena jika Anda menerima warisan normal, mereka akan mengejar Anda, menuduh Anda, menyiksa Anda, bahkan mungkin membahayakan nyawa Anda. Jadi Tuan Arga, membuat Anda terlihat hina, tidak berharga, agar mereka sendiri yang membuang Anda, agar mereka yakin Anda sudah selesai, dan tidak akan pernah mencari Anda. Rumah desa itu, katanya, hanyalah pos aman, tempat singgah, tempat yang tidak akan pernah mereka datangi. Dan tiket itu, jalan keluar sebelum neraka pecah. Aku menutup mata. Aku teringat aroma tembakau di ruang kerja. Dia ke sana. Selama ini, saat katanya terapi. Emerald Ridge mengangguk. Dia berpacu dengan waktu. Penyakitnya memberinya kedok sempurna. Semua mengira dia depresi. Padahal dia sedang membangun benteng untuk Anda. Mobil melambat. Kami memasuki kawasan elit di tepi sungai Thames. Gedung kaca tinggi menjulang. Mobil berhenti di depan salah satunya. Kita sampai. Mobil berhenti di depan gedung kaca menjulang tinggi. Langit London kelabu menggantung rendah. Emerald Ridge turun lebih dulu, membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan kaki masih gemetar. Kami masuk ke lobi pribadi. Seng. Mel. Lift terbuka tanpa tombol. Kami masuk. Pintu menutup. Lift melaju tanpa suara. Dadaku berdebar tidak karuan. Pintu lift terbuka langsung ke sebuah ruangan. Aku melangkah keluar, dan napasku terhenti. Penthouse. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit. Pemandangan kota London terbentang luas. Lampu-lampu mulai menyala di kejauhan. Dan di sana, di kejauhan, jembatan besar di atas sungai. London Bridge. Persis seperti lukisan di rumah tua itu. Ini, rumah baru Anda, Nyonya Nadia, kata Emerald Ridge pelan. Tuan Arga membelinya 6 bulan lalu. Atas nama Anda. Kakiku hampir tidak kuat berdiri. 7 hari lalu aku menangis di terminal bus. Sekarang aku berdiri di atas kota asing, di puncak dunia. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisikku. Kerajaan bisnis? CEO? Aku tidak tahu apa-apa. Emerald Ridge tersenyum kecil. Tuan Arga tahu itu. Itulah sebabnya. Dia meninggalkan panduan. Ia berjalan ke meja kerja elegan di sudut ruangan. Di atasnya sebuah laptop tipis telah terbuka. Layarnya gelap. Ada pesan terakhir untuk Anda. Ia melangkah mundur. Saya akan memberi Anda waktu sendiri. Di kamar tidur utama ada pakaian bersih dan semua yang Anda perlukan. Tuan Arga sudah menyiapkannya. Lift menutup. Aku sendirian. Seng. Hanya suara detak jantungku sendiri. Aku mendekati laptop. Di layarnya ada satu file video. Thumbnailnya. Wajah Arga. Tanganku gemetar. Aku menekan play. Layar menyala. Wajah Arga muncul. Lebih kurus. Pipinya cekung. Matanya dalam. Tapi, masih mata yang sama. Latar belakangnya seperti kamar hotel. Suara kota asing samar terdengar. Ia tersenyum lelah. Nadia, sayangku. Suaranya serak. Dadaku runtuh. Air mataku jatuh deras. Kalau kamu menonton ini, berarti rencana kita berhasil. Berarti kamu selamat. Dan kamu ada di London. Ia menatap kamera lama.
Dan itu juga berarti, aku sudah tidak ada. Maafkan aku, sayang. Aku menutup mulut menahan isak. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu hancur. Apa yang aku lakukan padamu di hari-hari terakhir ini, kejam. Tapi aku harus. Aku mengenal ibuku. Aku mengenal Vina. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi aku bisa mengatur bagaimana aku pergi. Aku memilih memastikan hidupmu. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku harus membuat mereka membencimu. Membuat mereka membuangmu. Membuat mereka percaya kamu tidak berharga. Karena hanya dengan begitu, mereka akan melepaskanmu. Surat wasiat itu racun untuk mereka. Mereka meminumnya sambil tertawa. Mereka menertawakanmu, padahal mereka menertawakan kehancuran mereka sendiri. Ia batuk, meneguk air. Nah, Crown Holdings, milikmu. Semuanya. Aku tahu kamu takut. Tapi kamu kuat. Lebih kuat dari yang kamu kira. Percayalah pada Emerald Ridge. Dia akan membantumu. Kamu tidak sendirian. Ia menatap kamera lama. Hiduplah, Nadia. Hiduplah dengan baik. Bahagialah. Jadilah ratu, seperti seharusnya. Aku mencintaimu. Selalu. Video berhenti. Layar gelap. Aku menjatuhkan kepala di meja. Menangis. Sampai dadaku terasa kosong. Ketika air mata habis, aku berdiri. Pergi ke kamar mandi. Membasuh wajah. Di kamar tidur, pakaian bersih tertata rapi. Hijab baru. Gaun sederhana. Aku mandi air hangat. Menghapus lumpur desa. Debu terminal. Dan kesedihan lama. Aku kembali ke ruang utama. Menatap London dari balik kaca. Lift berbunyi. Emerald Ridge masuk. Ia menatapku. Melihat mataku. Ia mengangguk kecil. Anda siap, Nyonya? Aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan pertama? Beristirahat dan makan. Besok kita meninjau semua aset Anda. Dan lusa. Rapat direksi pertama Anda sebagai CEO. Aku menarik napas panjang. Aku bukan lagi wanita yang diusir. Aku Nadia. Dan hidup baruku, baru saja dimulai. 3 minggu berlalu di Indonesia. Bagi Bu Ratna dan Vina, itu adalah 3 minggu terindah dalam hidup mereka. Kabar tentang surat wasiat Arga menyebar cepat di kalangan sosialita. Ibu dan anak itu dielu-elukan. Bu Ratna kini disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan besar. Vina menjadi gadis kaya baru dengan apartemen mewah dan rekening bank yang gemuk. Mereka berpesta hampir setiap malam. Belanja tanpa menghitung harga. Mengganti perabot rumah. Merenovasi setiap sudut rumah agar sesuai dengan selera mereka. Para pelayan lama yang dulu dekat denganku, dipecat. Diganti yang baru. Yang lebih patuh. Yang tidak mengingatkannya pada aku. Suatu sore, Vina berdiri di depan cermin besar, mencoba gaun baru berwarna emas. Aku masih tidak percaya ke Arga akhirnya sadar, katanya sambil tersenyum puas. Dia akhirnya tahu siapa keluarga yang sebenarnya. Wanita kampung itu benar-benar enyah. Bu Ratna duduk di sofa beludru, menyeruput teh dengan angkuh. Tentu saja, katanya ringan. Darah lebih kental dari air. Nadia itu hanya parasit. Sekarang kita bebas. Untuk merayakan kebebasan itu, Bu Ratna memutuskan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di rumah itu. Bukan sekadar pesta, tapi penobatan. Penobatan dirinya sebagai ratu baru di lingkaran sosial mereka. Undangan dikirim kemana-mana. Pengusaha, pejeb, para sosialita yang dulu sering memandangnya sebelah mata. Malam itu rumah mewah itu bermandikan cahaya. Lampu gantung kristal berkilau. Musik jazz mengalun. Pelayan lalu lalang membawa sampanye dan hidangan mahal. Bu Ratna mengenakan gaun merah marun mencolok. Kalung berlian baru menggantung di lehernya. Gelang dan cincin berkilauan di tangannya. Vina memakai gaun perak berkilau, seperti bintang panggung. Selamat, Bu Ratna.
Anda terlihat luar biasa, puji seorang tamu. Tentu saja, jawab Bu Ratna tertawa angkuh. Menjadi pemilik perusahaan besar membuatku bercahaya. Ia mengangkat gelas. Teman-teman, katanya lantang. Musik perlahan berhenti. Terima kasih sudah datang. Mari kita bersulang. Untuk kehidupan baru. Untuk masa depan yang cerah. Dan untuk menyingkirkan semua sampah di masa lalu. Para tamu tertawa dan bertepuk tangan. Beberapa tersenyum kaku. Beberapa saling berbisik. Tapi Bu Ratna tidak peduli. Ia hendak meneguk sampanyenya. Saat itu, bel pintu berbunyi. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Keras. Tidak sabar. Bu Ratna berdecak kesal. Siapa yang tidak sopan? Satpam. Satpam berlari ke gerbang. Beberapa detik kemudian, gerbang terbuka paksa. Sekelompok pria masuk. Sekitar 10 orang. Berjas hitam. Wajah serius. Mereka berjalan lurus menembus taman menuju teras. Musik berhenti total. Semua tamu menoleh. Siapa kalian? Bentak Bu Ratna. Kalian tidak diundang. Seorang pria tua berkacamata melangkah maju. Saya Bima, katanya datar. Perwakilan konsorsium bank kreditur. Apakah saya berbicara dengan Bu Ratna, pemilik PT Bintang Abadi? Jantung Bu Ratna berdetak lebih cepat. Tapi ia berusaha tersenyum. Iya, saya. Ada apa datang begini? Saya sedang mengadakan pesta. Pesta Anda harus berakhir, Bu, kata Pak Bima dingin. Pinjaman besar atas nama PT Bintang Abadi jatuh tempo hari ini. Kami sudah mengirim 3 surat peringatan. Tidak pernah dibalas. Pinjaman? Bu Ratna tertawa gugup. Omong kosong. Perusahaan saya sehat. Kami kaya. Pak Bima menggeleng pelan. Perusahaan Anda bangkrut. Almarhum Tuan Arga menggunakan seluruh aset perusahaan. Termasuk rumah ini. Sebagai jaminan pinjaman. Pinjaman itu digunakan untuk membeli. Ia menatap sekeliling. Semua kemewahan ini. Para tamu menahan napas. Beberapa mulai mengangkat ponsel. Merekam. Tidak, jerit Vina. Kak Arga tidak mungkin meninggalkan utang. Dia kaya. Dia dulu kaya, jawab Pak Bima. Tapi semua aset bersihnya telah dialihkan. Yang tersisa untuk Anda hanyalah utang. Dan sesuai surat wasiat. Dengan menerima aset, Anda menerima kewajiban. Nilainya 3 kali lipat dari nilai rumah dan perusahaan ini. Wajah Bu Ratna memucat. Ini bohong. Ini pasti ulah Nadia. Pak Bima mengangkat tangan. Memberi isyarat. Para pria di belakangnya bergerak masuk. Kami membawa surat perintah penyitaan. Kami akan menyita rumah ini, seluruh isinya, dan semua kendaraan. Malam ini juga. Tidak, teriak Bu Ratna histeris. Para juru sita menempelkan stiker sitaan di sofa, lukisan, TV, meja. Pergi dari rumah saya. Bu Ratna mencoba mendorong salah satu petugas. Ini bukan lagi rumah Anda, Bu. Silakan kemas barang pribadi Anda. Waktu Anda 30 menit. Vina berlari ke garasi. Menjerit saat melihat mobil sportnya dinaikkan ke truk derek. Turunkan itu. Itu mobilku. Mobil ini dibeli atas nama perusahaan, jawab petugas. Sekarang milik bank. Pesta berubah menjadi kekacauan. Tamu-tamu berbisik. Menertawakan. Merekam. 30 menit berlalu cepat. Bu Ratna dan Vina hanya sempat membawa tas kecil dan perhiasan di tubuh mereka. 2 petugas keamanan memegang lengan mereka. Menyeret. Seperti mereka menyeret aku dulu. Lepaskan. Ini rumahku. Bu Ratna menjerit. Mereka didorong keluar gerbang. Gaun mahal mereka menyapu aspal. Gerbang besi ditutup. Dikunci. Bu Ratna dan Vina berdiri di luar. Di bawah lampu jalan. Di depan para tamu yang menonton. Ponsel menyala. Kamera merekam. Tawa tertahan terdengar. 7 hari setelah aku diusir dalam hujan, mereka berdiri di jalan, tanpa apa-apa. Karma datang.
Bukan dengan amarah, tapi dengan hukum yang dingin dan teliti. 6 bulan kemudian, jauh dari gemerlap London, jauh dari rumah mewah yang dulu mereka banggakan, di sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan panas, berdiri sebuah rumah petak sempit. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian. Di dalam rumah itu, perabotannya hampir tidak ada. Sebuah meja plastik kecil, 2 kursi reyot, kompor tua di sudut ruangan. Bu Ratna duduk dengan wajah pucat dan rambut yang tak lagi terawat. Di depannya, Vina duduk dengan mata cekung dan pakaian kusam. Mereka makan nasi putih, tanpa lauk, hanya gam. Semua ini gara-gara kamu, desis Bu Ratna sambil menunjuk Vina dengan garpu. Kalau kamu tidak boros, kalau kamu mau mengecek rekening, kita masih bisa menjual sesuatu sebelum bank datang. Vina membanting sendoknya. Ini salah ibu. Ibu yang menandatangani surat wasiat tanpa membaca. Ibu yang sibuk pamer. Ibu yang mengabaikan surat peringatan bank. Bu Ratna berdiri. Anak tidak tahu diuntung. Vina tertawa pahit. Tidak tahu diuntung. Sekarang kita makan nasi dan garam, Bu. Teman-temanku memblokir nomorku. Kita jadi bahan tertawaan se-Indonesia. Mereka saling menatap penuh kebencian. Hubungan ibu dan anak yang dulu disatukan oleh keserakahan, kini hancur oleh kemiskinan. Mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, Dylan, di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, ruang rapat modern dipenuhi cahaya matahari. Dinding kaca memperlihatkan kota London membentang luas. Di ujung meja rapat panjang dari kayu mahoni, duduk seorang wanita. Aku, Nadia. Aku tidak lagi mengenakan gamis kusam. Aku memakai setelan bisnis biru tua. Hijab sutra krem membingkai wajahku dengan anggun. Mataku tenang. Penuh kendali. Di sekelilingku duduk para eksekutif senior dari berbagai negara. Erefore, kataku dalam bahasa Inggris yang lancar. Our renewable energy investment in Southeast Asia will proceed as scheduled. Mereka mengangguk. Emerald Ridge, please finalize the Vietnam acquisition next week. Emerald Ridge mengangguk hormat. Yes, Madam CEO. Rapat selesai. Satu persatu mereka berdiri. Membungkuk hormat. Keluar ruangan. Kini hanya aku dan Emerald Ridge. Luar biasa, Nyonya Nadia, katanya tulus. Tuan Arga akan sangat bangga. Aku tersenyum kecil. Ini semua karena rencananya. Sebuah email masuk. Subjek, Final Report Jakarta. Aku membukanya. Foto rumah petak Bu Ratna. Laporan pertengkaran harian. Rekening kosong. Pinjaman ditolak. Dikucilkan keluarga besar. Aku membaca tanpa ekspresi. Tidak senang. Tidak sedih. Hanya, selesai. Aku menutup laptop. Mereka mendapatkan apa yang mereka pilih, kataku pelan. Aku berjalan ke jendela kaca besar. Menatap kota London. Tanganku menyentuh liontin kecil di balik blusku. Foto pernikahanku dengan Arga. Aku bukan lagi wanita yang menangis di terminal bus. Aku bukan lagi menantu yang diusir. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Nadia. Pemilik kerajaan bisnis global. Wanita yang selamat. Wanita yang bangkit. Wanita yang mengambil kembali takdirnya. Aku menghirup napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar aman.